baca Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma nuntu fihi sunnatul Rasul ta'ala dan niat i'tikaf di masjid ini selama ada di dalamnya sunnah dan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa la sama-sama kita hormati guru kita para ustaz Haji Khairul Hidayah. Jemaah sekalian yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta hidayahnya. Pada malam hari ini kita bisa hadir kembali untuk meneruskan pengajian yang kita adakan dua minggu sekali ini. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam kita hantarkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga dan para sahabatnya sekalian dan juga kepada seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, kita mulai kita buka pengajian kita ini dengan membaca Al-Quran. Kalian dengan ikhlas mudah-mudahan Allah membukakan mata hati dan pikiran kita untuk memudahkan menerima, memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru kita nanti. Selain daripada itu, kita doakan juga seluruh keluarga kita yang telah meninggal dunia, guru-guru kita yang telah wafat, khusus yang memberikan wafat masjid ini. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmat maghfirah dan kuburnya amin. Atas hati dunia, kuburnya solehah. إلى أدراك النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Sekalian sebelum kita mengikuti menyimak apa yang akan dibacakan oleh kita dan dibacakan sholawat oleh Ustaz. Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim wa zid wa wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadika واسرب عبادك. أسعدنا وبولاده والإمام طيبة والهرم وترجمة بلسان الكلام ومنبع العلم والحكم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب يا ربي وكرمه وتزيما ورحمة ومهبة وذكرا ورضي الله تبارك وتعالى عن جوي الفخر العليم والقدر الجليل ساداتنا وإنتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ثم سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وبقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله أجمعين والحمد لله رب العالمين. Sekalian mari kita simak apa yang akan dibacakan oleh Ustaz pada malam. Mohon pelan-pelan nanti kita balik dari kita. Marhaba. Marhaba. الفاتحة والقبول والتمام بالرسول وإلى حضرة سيدنا الرسول محمد
sallallahu alaihi wasallam thumma ila hadrati Sayyidina Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir Allah Sayyidina Imam Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali ba'alaihi Imam bin Ahmad thumma ila hadrati Sayyidina Al-Imam Al-Ghazali Imam Muhammad bin Al-Ghazali Allah yaghfir lahum yarhamhum wa yu'li darajatin fil jannah wa na'id 'alaina min barakatihim wa syururihim wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qad qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi fid darain amin. Qala faminhum man aradallahu subhanahu bi'ilmihi wa fatwahu. Sudah ketemu Ustaz Mahmud? Sudah ketemu. Faminhum man aradallahu subhanahu bi'ilmihi wa fatwahu wa dhabbihi an sunnati nabiyhi walam yatlub bihi riya'an wala sum'atan. Faulaika ahlu ridwanillahi ta'ala wa fadlihim 'indallahi li'amalihim bi'ilmihim wa li'iradatihim wajhallahi subhanahu bifatwahum wa nadharihim. Fa inna kulla ilmin amila fa innahu fi'lun muktasabun wa laysa kullu amalin ilman. Wa tabibu yaqdiru 'ala at-taqarrubi ila Allah ta'ala bi'ilmihi fa yakunu mutaban 'ala ilmihi min haitsu innahu 'amilun lillahi subhanahu wa ta'ala. Wasultanu yatawassatu bainal khalqi lillahi fayakunu mardiyan 'inda Allah subhanahu wa musaban la min haitsu innahu mutakaffilun bi'ilmi ad-din bal min haitsu huwa mutaqallidun bi'amalin yaqsidu bihi at-taqarruba ila Allah 'azza wa jalla bi'ilmihi. Di antara mereka ada para sahabat, diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali di sini dalam kitab Ihya. Faminhum man aradallahu subhanahu bi'ilmihi wa fatwah. Di antara mereka ada yang Allah kehendaki ilmu dan fatwanya. Wa dhabbihi an sunnati nabiyhi, dan karena betul-betul berpijak menjalankan dengan sunnah nabinya. Walam yatlub bihi riya'an wala sum'atan, yang tidak dalam menjalankan itu tidak pernah menuntut riya atau sum'ah, enggak pamer, enggak mau didengar orang. Mereka melakukan lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kelompok sahabat, Masya Allah. Kalau kita lihat sahabat
Dalam sabda Rasulullah, ashabi ashabi kan nujum. Sahabatku, sahabatku itu kan nujum, bagaikan bintang. Di mana? Nah itu lanjutan dalam ilmu balaghah. Emang bintang adanya di mana? Bintang adanya di mana? Di langit. Nah, fisamanya itu ungkapan balaghah. Ya, makanya kan Nabi Muhammad SAW, anta nurun, anta syamsun, engkau cahaya, engkau matahari, fi dhawi, dalam cahaya yang sangat indah. Jadi di situ anta nurun itu ada kejelasannya. Makanya penting kita kalau belajar nahwu shorof, terusin belajar balaghahnya. Seperti banyak pertanyaan setelah doa Yasin itu ada doa apa? Adyanana wa anfusana wa ahlina wa amwalana. Bagaimana agama? Katanya agama. Itu di situ adyanana wa anfusana. Agama jama' artinya mufrad. Wa anfusana kan juga jiwa. Apakah saya punya jiwa-jiwa? Satu. Jadi al-jam'u bima'na al-mufradi. Jama' berarti satu. Makanya alam enggak perlu dijamakkan sebenarnya. Andaikan untuk menjamakkan itu untuk mentakkid namanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala Tuhan, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Nah, alamin ini menegaskan untuk semuanya, tegas. Ini kan dalam firman Allah tegas semuanya. Ada bahasa takkid. Tapi kalau misalnya kita mau bicara dengan bahasa sendiri, alam udah semuanya. Kita bicara alam. Ya udah alam semesta semuanya. Alam langit, bumi namanya alam. Kita bilang ulama, cukup kita bilang ulama, enggak perlu kita bilang para ulama. Paham enggak? Ulama kan udah jamak. Ulama itu artinya ulama-ulama. Kalau kita bilang para ulama, rusak artinya. Para artinya apa? Jamak banyak. Ulama banyak. Ini kalau misalnya kita belajar bahasa, runtuh di sini. Diomelin nama ulama bahasa kita. Ente ngomong para ulama. Ulama. Kalau dibilang ulama berarti jamak banyak. Sama adyanana, agama kita apa? Wahid. Nah, adyanana kenapa disebut dengan pakai jamak? Karena masing-masing agama ada nabinya. Dan semuanya Islam. Agama yang satu yang utuh itu ada nabinya. Makanya pakai jamak. Adam, Idris, Nuh. Nah, ketika Adam, Idris, Nuh, Saleh sampai Nabi Allah Isa sampai Nabi Muhammad kan banyak. Banyak kan? Para nabi dan rasul. Nah, pakainya jamak. Jadi jamak arti mufrad. Jamak arti mufrad. Sebagaimana mufrad arti jamak. Ada enggak? Ada alam. Alam itu kan mufrad bentuknya, tapi artinya jamak. Alamnya udah. Kalau udah disebut dengan nas, manusia bentuknya mufrad, tapi artinya jamak, manusia. Kalau udah disebut manusia masa. Bulis itu polisi atau police. Kalau kita bilang polisi, bentuknya satu, tapi artinya, nah itu dia. Indah dalam bahasa Arab. Kalau kita bisa memahaminya. Kalau tidak, jadi fitnah di situ. Ya, itu indah. Jadi
Di antara mereka ada yang Allah kehendaki dengan ilmu, kekuatan ilmu, idrakul ilm. Ilmu itu masya Allah. Idrak, makanya ilmu itu al-idrak, bisa memahami, bisa tembus. Sesuatu yang tidak bisa ditembus, itu bisa ditembus dengan ilmu. Ada di situ tuh kaum muslimin, kalau ilmunya tajam, hatinya bersih, ada firasat. Nah, firasatnya itu kuat. Makanya dalam sabda Rasulullah, ittaqu firasatal mu'min. Takutlah kalian kepada firasatnya orang yang beriman. Firasat itu betul. Fa innahu yanzuru binurillah, karena firasatnya orang beriman itu memandang dengan pandangan yang datang dari Allah. Satu waktu saya punya guru Ma'lim Syafi'i Azami lagi mau naik mobil Kopaja, yang merah apa namanya? Metro Mini. Kalau Kopaja hijau ya. Metro Mini. Metro Mini lewat Metro Mininya bagus. Dulu guru kita bayangin aja naik mobil umum. Itu. Metro Mininya bagus, tapi ketika itu Ma'lim enggak udah terus aja dulu. Muridnya bingung, Ma'lim ini Metro Mininya bagus. Udah biarin. Enggak lama Metro Mini rombeng. Giliran terus Metro Mini rombeng, Ma'lim naik yang rombeng. Berarti pertama udah kebelakangan, udah gitu naik Metro Mini rombeng. Tahu kan Metro Mini rombeng? Itu apa namanya? Duduknya aja udah banyak yang copot, udah semua. Waduh, banyak udah yang pada copot. Ini murid. Nah, pentingnya murid ini percaya sama guru begini. Nah, apa sih Ma'lim? Kan jadi telat nih kita ngaji. Gitu, udah gitu milih yang jelek lagi. Nggak lama, baru beberapa kilometer tuh Metro Mini yang bagus tabrakan. Paham nggak? Saya ngomong kayak gini bisa paham nggak jemaah? Tabrakan. Tuh murid yang di belakang, Allah Akbar. Untung Ma'lim nggak, Ma'lim udah tahu. Untung Ma'lim nggak pakai mobil. Padahal kan yang duluan udah duluan, bagus pula. Apa jadi yang belakangan, jelek lagi? Ada firasat. Firasatannya nggak enak tadi. Allahu Akbar, tabrakan. Firasatannya tadi nggak enak. Itu bisa dimiliki oleh kecerdasan keilmuan yang disertai dengan kecerdasan hati. Jadi dua nih, hati dan ilmu cerdas. Wajib cerdas dua-duanya. Kecerdasan pikiran itu terjauhi dari maksiat. Kecerdasan hati juga terjauhi dari maksiat. Makanya kalau misalnya ada orang ngaji, tapi jelekin orang melulu, itu nggak ada ilmu. Kelihatan ada ilmu, tetapi rombeng dia punya ilmu. Bagaikan sampah. Bagaikan sampah aja udah ada. Ada bungkusan tapi kan sampah, nggak dipakai. Ada ilmu, ilmunya banyak tapi nggak dipakai. Kan karena bagaikan sampah. Pentingnya itu kesucian hati, kejernihan pikiran. Makanya nih kalau kita udah ngaji nih, jangan ngelihat film-film porno lagi udah. Jangan ngelihat perempuan-perempuan yang seksi-seksi lagi udah. Gak ada manfaatnya udah. Ini nggak bakal cerdas-cerdas, ini nggak bakal bersih-bersih. Sampai kapanpun ini nggak cerdas, ini nggak bersih. Yang ada jahil. Jahil artinya bodoh. Dalam istilah Betawinya jahil apa? Goblok. Dalam bahasa Betawi. Ngaji-ngaji goblok mulu. Iya betul. Karena memang diiringi dengan maksiat. Ini banyak sekali nih orang ngaji. Kan dia di pesantren. Ada pesantren 15 tahun, kok nggak paham-paham? Goblok. Kenapa goblok? Maksiat. Kan dia nggak ngelihat perempuan. Benar, dia nggak ngelihat perempuan yang centil, tapi bisa jadi dia buruk sangka dengan gurunya. Guru datang telat mulu. Guru datang telat mulu. Udah. Tang ilmunya udah hancur. Tak. Dia belajar sama sang guru, tapi buruk sangka mula sama guru. Ini guru masya Allah pakai minyak wangi. Wah, mau kemana? Nggak pakai minyak wangi juga di masa. Emang guru nggak punya duit, nggak pakai minyak wangi.
Giliran guru pakai minyak wangi, tumben guru pakai minyak wangi, astagfirullah. Nah ini merusak hati dan merusak pemikiran, gitu. Makanya banyak kan kita lihat orang belajar cuma lamanya doang, tapi nggak ada hasil karena tidak disertai dengan kejernihan hati dan kejernihan pikiran. Itu orang kalau udah jernih dua-duanya, mau ilmu apa aja udah masuk, bagaikan tanah yang subur. Kal ardil khasbah, seperti bumi yang subur, ditanamin apa aja udah subur. Kita taruh dulu tuh bumi kita, tanah subur, tongkat kayu dijadikan tanaman. Kita cuma sekedar lempar tuh batang singkong, hidup. Padahal cuma kita melempar doang, pleng, hidup tau-taunya. Saking apa artinya? Suburnya. Begitu juga nih kita. Kalau alam pikiran kita jernih, hati kita bersih, mau ilmu apa juga gampang. Belajar tafsir langsung paham, belajar hadis langsung paham. Mau belajar ilmu syariat sampai kemana pun udah langsung paham. Tak. Dan gak lupa, plek gitu. Namanya rasikh. Makanya yang namanya ilmu, ulama-ulama yang kuat, ar-rasikhuna fil ilm, yang ilmunya kuat, terpatri sampai meninggal dunia dia masih ingat. Padahal cuma sekadar baca sekali, udah nggak baca lagi, tapi ingat sampai meninggal dunia. Bahkan sampai ketika ditanya oleh kedua malaikat Munkar Nakir atau malaikat Bashir wa Mubashir, hafal, langsung faham. Itulah mereka al-masyrabul hani. Makanya diantara doa Sayyidul Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, Allahumma inna nas'alukal ilmal ladunni wal masyrabal hani. Itu diantara doa Syekh Abu Bakar bin Salim, ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu laduni dan al-masyrabal hani, dan kekuatan ilmu yang jernih. Ilmu yang jernih artinya sesuatu yang jernih, kalau ditaruh di tempat yang kotor enggak jernih. Bang Hafid, maksudnya ini bukan Bang Hafid. Tadi saya dapat dari Bang Hafid. Kalau botolnya kotor, isinya bakal kotor. Padahal kan isinya bersih. Tapi kalau lantaran botolnya kotor, saya enggak mau minum. Enggak mau minum. Kenapa? Botolnya kotor. Tapi lantaran botolnya bersih, itu juga airnya bersih, saya minum. Ya kan? Begitu juga. Ilmu kan suci. Nah, ini kalau misalnya nampannya, yaitu hati kita kotor, ya jadi kotor. Nyambung di sini kotor. Kotor. Yang ada akhirnya maksiat. Semakin ilmunya banyak, semakin maksiatnya banyak. Ya jamaah. Jadi kalau untuk cuma sekedar pintar doang gampang. Tapi untuk jadi soleh kan susah. Gitu. Cuma gampang, mau belajar pintar gampang, segampang amalnya. Baca buku aja udah. Orang-orang tidur kita baca buku. Besok lagi 2 tahun kita lakukan seperti itu, insya Allah pintar. Tapi rutin setiap hari. Pintar insya Allah. Tapi apakah soleh? Belum tentu. Orang yang setiap hari di laptop, tong 2 tahun dia berada di laptop, dia pintar, ahli laptop. Tapi ketika itu apakah dia soleh? Belum tentu. Belum tentu, jemaah sekalian. Jadi kepintaran akal belum tentu menandakan dalam kepintaran hati. Kalau kedua-duanya dicampur, dia bakal dapat ilmu laduni namanya. Ilmu yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian mereka para aulia Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ngajinya sebentar, hasilnya banyak. Ya kan? Ngajinya sebentar, hasilnya banyak. Syekhuna Khalil Al-Bangkalani, kakek Syekhuna Khalil Al-Bangkalani ngaji cuma 25 tahun. Ngaji berapa? Cuma 25 tahun, tapi keilmuannya bakal seakan 200 tahun. Ngaji 25 tahun, keilmuannya seakan 250 tahun. Siapa yang bakal memahami itu 25 tahun? Sebentar, Kiai Hasyim Asy'ari paling ngaji cuma 30 tahun. Berapa? Paling ngaji cuma 30 tahun, tapi dengan 30 tahunnya itu seakan dia
mempunyai keilmuan 300 tahun. Nggak sebanding kan? Ada apa di balik itu semuanya? Ada cahaya. Yahdillahu linurihi man yasha. Makanya Allah berfirman, Allah memberikan petunjuk lewat cahayanya. Dan cahaya yang paling agung Nabi Muhammad. Semakin seseorang dekat dengan Nabi Muhammad, ilmunya semakin bersih. Orang semakin dekat dengan Nabi Muhammad, semuanya dia ikuti Nabi Muhammad. Gamisnya, jubahnya, siwaknya, kelihatan ini semuanya sederhana jemaah. Tapi ini ngikuti Nabi Muhammad. Ada sebagian orang bukan siwak tapi korek. Udah gitu rokok lagi. Orang ngerokok nggak malu, kenapa pakai siwak pakai malu? Sunnah Rasulullah Muhammad. Rokok andaikan nggak ada yang bilang haram, tapi minimal makruh. Tapi mereka mampu untuk merokok. Tapi giliran pakai siwak enggak. Ini kan lucu-lucu aja. Semakin orang dekat dengan Nabi Muhammad, lantaran dia semakin banyak menjalankan sunnah Nabi Muhammad. Dari pakaiannya, dari jam, semuanya sampai imam, semuanya akhlaknya seperti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu persis ketika saya membaca hadis Rasulullah, saya persamakan dengan saya punya guru Al-Habib Umar. Saya lihat dengan Habib Umar ada, yang di Rasulullah ada, di Habib Umar ada, ngomongnya ada, di Habib Umar semuanya ada. Bahkan ketika kaget-kagetnya Al-Habib Umar, persis apa yang dahulu kagetnya baginda Rasul Muhammad. Gaya jalannya, gaya duduknya, gaya minumnya, semuanya persis ngikutin Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kan cuma ngikutin sedikit aja. Udah pakai peci itu juga udah bagus banget. Ya kan? Udah seakan menjalankan sunnah Rasulullah. Pantes keilmuan kita kurang berbobot karena ngikutin gitu setengah-setengah. Coba kita lihat pakaian Hadratul Syekh Kiai Hashim Asy'ari sampai Kiai Ahmad Dahlan Muhammadiyah. Coba kita lihat apa yang beliau pakai, imamah, jubah yang beliau pakai. Lihat Kiai Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlannya Muhammadiyah enggak pernah begundul. Ilmunya Masya Allah, Kiai Hashim Asy'ari dan sebagainya, Syekhuna Khalil dan sebagainya. Orang tidak bakal bisa menjadi waliullah sebelum dia menjalankan sunnah secara maksimal. Jadi itu di sini nyambung. Andaikan ada orang cuma sekedar belajar doang, nggak jalanin sunnah Rasulullah, ya udah sebegitu aja. Ilmunya mandek, stuck namanya dalam bahasa kita. Stuck, mandek aja udah, nggak naik udah. Makanya kalau misalnya kita lihat ada ulama sama-sama belajar di pesantren, ada ulama sama-sama belajar di pesantren, sama-sama pinter. Tapi yang satu sholawatnya berkebanyakan, ini yang lebih manfaat. Yang satu lagi menjalankan sunnah Rasulullah lebih banyak. Ini yang lebih manfaat. Ini yang bakal menjadi penghulu nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjalankan banyak sunnah Rasulullah? Sama-sama ulama, sama-sama belajar, guru ngajinya sama, duduknya sama ketika belajar, tapi yang satu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti kelak dari kiamat. Kenapa? Karena menjalankan sunnah. Itu ada pernah cerita, ada seorang santri belajar di pesantren. Yang satu kalau misalnya lagi dares, lagi belajar, dares, bukan gares. Kalau gegares makan mulu. Zaman sekarang saya lihat santri gegares mulu. Jadi santri gendut. Saya lucu aja, jadi santri gendut, makan mulu berarti. Kita jadi santri nggak ada gendut-gendutnya, susah makan. Gitu. Ini ada dua santri, baca kitabnya, masya Allah, dua-duanya begadangnya juga luar biasa, hebat. Tapi santri yang pertama kalau lagi dares, lagi baca Quran atau lagi baca pelajaran selalu menghadap ke arah kiblat, sunnah Rasulullah. Santri yang kedua, pintar, alim, ceramahnya hebat, tapi baca Quran kakinya diselonjorin. Bahkan ketika lagi baca Quran, astagfirullah, baca Quran sambil ngangap ngaji nih,
Kita ngaji sambil nganggap aja nggak boleh. Ini kitab, tutup. Nah kalau misalnya itu kira-kira kita dalam bangkis, alhamdulillah. Nah wajib buat yang ada di sekitar nih ngucap yarhamukallah. Ini terkadang saya lagi bangkis, udah saya bicara alhamdulillah, nggak ada juga yarhamukallah, dosa nanti. Dosa di antara kewajiban muslim satu dengan yang lainnya di antara menjawab orang yang bangkis. Ketika saya alhamdulillah, kemudian orang yang dengar yarhamukallah dan saya mendoakan lagi yahdibikumullah ya subhanallahi. Itulah doa berdoa namanya. Gitu. Ini kita bangkis nggak ada yang mengucap yarhamukallah. Akhirnya kebagian malaikat akhirnya yang dapat tuh doa dari kata-kata alhamdulillah. Tetap manfaat walaupun untuk kita bangkis kita mengucap alhamdulillah, orang nggak jawab nanti malaikat yang jawab. Gitu. Nah orang yang nggak jawab dosa. Ya orang saya bangkis alhamdulillah, samping kanan kiri saya diam, dosa dia. Harusnya yarhamukallah, yarhamukallah. Nah itu juga kan sunnah Rasulullah. Berapa banyak orang nggak mempraktikkan itu, akhirnya ilmunya nggak bermanfaat atau kurang bermanfaat. Ada satu santri kalau lagi makan selalu nunggu temennya. Ini santri yang berikutnya lagi makan dengan sendirinya, ilmunya berbeda hasilnya. Orang yang makan selalu berbarengan dengan orang yang makan dengan sendirinya, ilmunya ketika di masyarakat berbeda. Kemanfaatan ilmu di sisi masyarakat pun berbeda. Padahal sama belajarnya, sama berjuang. Saya lihat betul, saya lihat teman-teman saya ketika saya ngaji di Al-Habib Umar, teman-teman saya ketika saya ngaji di Muallim Syafi'i Azami, saya lihat betul siapa yang memang betul-betul menjalankan sunnah. Yang menjalankan sunnah ialah yang ilmunya berkah. Yang tidak menjalankan sunnah walaupun ilmunya banyak, begitu-gitu aja udah. Apalagi kita ilmu nggak ada, wajib udah dekat kepada Rasulullah mutlak. Ulama aja kalau nggak dekat Rasulullah ilmunya nggak manfaat. Ini ulama nih jamaah sekalian. Ada kan terkadang ulama dengan modal pintarnya aja, udah. Tapi kemana-mana begundul udah. Begundul nggak pakai peci. Boro-boro sih pakai peci. Terkadang dia jalan pakai celana pendek. Ulama pakai celana pendek. Allahu Akbar. Allah, ilmunya masya Allah dirangkai dengan kata-kata yang sangat indah. Tak, masya Allah hebat. Tapi nggak ada manfaat. Mau dibilang apa? Nggak ada manfaat udah. Di sisi Allah nggak ada manfaat, di sisi masyarakat nggak ada manfaat. Tapi di sini mereka itu ada yang dikehendaki oleh Allah dengan ilmu dan fatwa dan betul-betul menjalankan Rasulullah. Sempurna nih. Ilmunya cerdas, segala bentuk fatwa hukum yang dikeluarkan cerdas, menjalankan sunnah Rasulullah, kemudian dia jauh dari perkara pamer dan sum'ah. Siapa mereka? Dikatakan Imam Al-Ghazali, faulaika ahlu ridwanillah. Mereka adalah orang yang mendapatkan ridhonya Allah. Amin. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, dzalika liman khasya rabbah. Allah yang berfirman, wa fadlihim indallah, dan keistimewaan mereka, ahlu fadlihim indallah. Kenapa mereka istimewa di sisi Allah? Li'amalihim bi'ilmihim, karena ngamalin ilmu. Ini kita terkadang ngaji banyak tapi nggak ngamalin ilmu. Contoh yang paling kecil, siwak. Kembali ke siwak lagi. Harganya berapa sih ini siwak? 10 ribuan, mungkin 5 ribu. Tapi dengan murahnya ini nggak ada yang mau jalanin. Orang pada geli siwak. Rokok nggak geli. Bahkan terkadang di love-lovein tuh rokoknya. Siwak kenapa pakai geli? Sunnatul Rasul Muhammad. Sunnatul Rasul Muhammad. Ini kelihatan sangat-sangat sederhana. Tapi dengan siwak ini, kita sholat dengan siwak, sebelumnya, ini kita bakal mendapatkan pahala seakan 70 kali kita udah sholat.
70 rakaatan bisiwak khair min 70 salatan bighairi siwak. Siapa sih yang bersabda? Siapa yang berkata? Siapa yang bersabda? Rasul Muhammad. Gitu. Jadi kelihatan sederhana. Minyak wangi kan kelihatan sederhana. Ada orang ilmunya banyak tapi boketek. Ini enggak mencerminkan bahwa dia punya ilmu karena enggak ngamalin ilmu. Berkahnya ilmu karena ngamalin ilmu. Ya jamaah, berkahnya ilmu karena ngamalin ilmu. Dan ini juga ada landasannya. Kalau jadi guru di tengah-tengah. Kenapa saya di tengah-tengah seperti ini? Dan kenapa enggak di sini? Saya bersanding kepada ini imbang. Sebagaimana yang dialami oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Jadi artinya enggak seenak-enaknya saya duduk, ngikutin dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa aja kan saya duduk di sini kan? Bisa aja juga saya duduk di situ, bisa. Tapi kenapa saya milih di sini? Saya ngikut baginda Rasul Muhammad. Sepele kelihatannya. Tapi disitulah ilmu, perlu praktek. Orang yang udah jadi dokter kan pertama kali sebelum ditaruh di rumah sakit ngapain tuh? Praktek dulu kan namanya. Praktek ilmu. Koas namanya. Jadi ilmu yang sudah kita miliki praktekin, dan itu bakal berkah. Terlihat ilmu bakal berkah karena mengamalkan ilmu. Ini pertama. Jadi orang yang mendapatkan ridha Allah karena mereka mengamalkan ilmu. Wal iradati wajh Allah subhanahu wa ta'ala bi fatwahu wa nadharihim. Dan mereka semuanya karena Allah dalam memberikan fatwa dan dalam memberikan pandangan agama. Enggak karena duit. Bukan karena dipuji oleh pejabat atau negara atau orang kaya, enggak. Karena Allah. Karena Allah, betul-betul. Ulama yang saleh dia melakukan sesuatu karena Allah. Dia ngajar karena Allah. Dia ceramah karena Allah. Dia dakwah karena Allah. Ngasih, ada orang ngasih amplop ke dia. Alhamdulillah. Enggak ngasih, enggak minta-minta. Enggak minta-minta, enggak pura-pura tuh mobilnya balik lagi. Pura-pura sholat lagi ke masjid. Kenapa? Karena panitia kelupaan ngasih amplop. Tapi enggak, ini biasa aja. Karena saking apa? Saking ikhlasnya. Gitu. Saking ikhlasnya. Allahu Akbar. Mulai kita pelan-pelan melakukan seperti itu. Kalau kita bukan ulama, santri dah. Udah kita niat karena Allah. Karena Allah, betul-betul karena Allah. Hujan datang, enggak hujan datang, itu namanya sabat. Itu. Sabat itu artinya kuat. Fa inna kulla ilmin amila fa innahu fi'lun muktasabun. Maka sesungguhnya setiap ilmu yang dia amalkan, ilmu diamalin. Setelah kita dapat ilmu, kita amalkan langsung. Sayyidina Umar bin Khattab jarang sekali khatam Quran. Setelah lama baru khatam Quran. Rupa-rupanya Sayyidina Umar setelah baca langsung praktek. Sayyidina Umar bin Khattab baca langsung praktek. Sedemikian Sayyidatuna Aisyah terridha. Sayyidatuna Aisyah itu terlihat jarang sekali khatam Quran langsung sampai akhir. Kenapa? Tiap beliau baca, beliau langsung praktekin. Kalau lagi tentang ayat adab, beliau nangis, tangis-tangisnya. Sayyidatuna Aisyah terridha. Karena mengamalkan dari sang suaminya itu baginda Rasulullah, al-ilmu bil amal. Ilmu itu dengan praktek, dengan mengamalkan. Terkadang kita girang 2 hari khatam Quran, benar, bagus, tidak yang salah. Cuma kita prakteknya kurang. Kita baca kitab dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bahkan sampai 100 kitab kita udah baca, 2000 kitab kita baca. Cuma prakteknya sudah kan? Gitu. Karena kekuatan ilmu ada di praktek, di amal. Karena sesungguhnya ilmu yang diamalkan adalah ilmu yang digapai. Bisa dapat keberkahan ilmu. Ilmu bisa kita gapai dengan kita mengamalkan ilmu. Di antara mengamalkan ilmu itu ngajar.
Dan ngajar ingat jangan pernah niat karena sesuatu. Ini kadang ngajar, astagfirullah, saya kan udah S1, saya kan udah S2, saya kan udah S3, saya kan udah S4, S berapa lagi? Masa saya dapat amplop sebegitu? Astagfirullah. Jauh dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati nih, gitu. Udah gaya lagi. Kalau saya udah sarjana gaya, astagfirullahaladzim. Jalanin sunnah Rasulullah, bukan masalah gaya atau tidak. Jalanin sunnah Rasul Muhammad. Jadi dosanya ulama ketika menjalankan dosa, ulama menjalankan dosa beda dengan orang awam menjalankan dosa. Gitu. Akibatnya jauh lebih parah ulama. Gitu. Ada ulama bertingkah. Dosanya lebih besar daripada orang biasa. Pengurus masjid bertingkah. Pengurus masjid bertingkah. Udah jadi pengurus masjid pakai bertingkah, dosanya lebih besar. Hati-hati. Udah jadi pengurus masjid, jangan bertingkah. Colok mata sama malaikat langsung. Biasanya malaikat mau nyolok, tar dulu. Dia udah jadi pengurus masjid, colok aja udah. Tidak. Orang yang udah ngaji dengan orang yang tidak ngaji. Orang yang jadi apalagi ulama gitu. Masih ngarepin ketenaran aja, masih mau dibanggain aja tuh ulama. Jauh yang kayak gitu. Walaysa kullu amalin ilman, karena tidak setiap yang diamalkan itu adalah ilmu. Makanya ilmu baru amal, ilmu baru amal. Makanya kita disuruh ngaji, ngamalin. Nggak ada orang ngamalin tanpa ngaji, karena tidak sah. Orang sholat tanpa ngaji, sholat tapi nggak perlu tahu tentang hukum sholat. Zakat, haji sekalipun dia berangkat haji tapi dia nggak tahu tentang manasik haji, nggak diterima karena tidak sesuai dengan ilmu. Apalagi si umrah, itu ini banyak orang mau melakukan umrah, manasik umrah cuma 1 jam. Ada aja mau berangkat umrah, manasik umrahnya 1 jam. Apa yang dia dapatin dari keilmuan? Gitu. Umrahnya bagaimana kalau begitu jadinya? Mau berangkat umrah, manasiknya 1 jam. Orang dulu itu mau berangkat haji 1 tahun ngaji khusus untuk masalah manasikul haji. Dan itu saya dapati banyak teman-teman saya dulu itu ketika mau berangkat haji ke rumah malim dulu, malim Syafi'i Azhar, malim ngaji 1 tahun. Kapan nanti mau berangkat haji? Setahun malim, sekarang haji. 1 tahun setiap hari tuh ngaji gitu. Kita terkadang mau berangkat haji, astagfirullahaladzim. Bahkan terkadang ada orang mau berangkat haji begundul. Pulang haji juga begundul lagi. Astagfirullah. Nggak masuk akal dalam akal pikiran saya. Di Makkahnya, di Madinahnya masih pakai ya Allah kaos nangtung lagi haji. Astagfirullahaladzim. Di pesawat biasa aja udah begundul kayak supir taksi. Supir taksi ganteng, nggak pakai peci. Ente kan baru berangkat haji, kok di pesawat begundul? Udah gitu Allahu Akbar. Bagaimana mau disebut dengan haji yang mabrur? Karena tidak ada bimbingan. Ini perlunya ilmu. Kemudian baru amal. Wa tabibu yaqdiru ala taqarrubi ila Allah ta'ala bi'ilmihi. Dokter dia bisa mendekatkan orang kepada Allah lantaran ilmunya. Boleh, dokter bisa. Ketika itu dokter memberikan falsafah tentang pengobatan. Ya kan, dokter memberikan falsafah tentang pengobatan. Ada orang bertanya kepada dokter, "Dok, kan yang berbuat maksiat kan hati. Yang berburuk sangka kan hati. Kenapa yang diwudukan adalah muka, tangan, rambut dan kaki? Kenapa enggak hatinya diguyur sama air?" "Sini, saya suntik," kata dokter. "Ente sakit apa?" "Sakit kepala, Dok." "Sini, pala ente yang suntik." "Jangan dong, Dok, kok jadi pala yang disuntik?"
Ana mau kasih tahu, ana suntik dulu pantat ente. Dari pantat nanti nyambung nggak ke kepala? Iya nyambung dok. Ente sembuh nggak? Sembuh. Begitu juga lah. Yang berbuat maksiat hati. Kenapa muka yang diwudukan? Harusnya tuh hatinya dibersihin aja. Iya kan? Harusnya dibersihin. Kenapa muka? Ada sambungannya. Demikian suntik. Nah, itu kan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dokter yang ngaji gitu. Karena kebanyakan dokter nggak ngaji, akhirnya nggak bisa memberikan hal seperti itu. Padahal itu ada dalam syariatul Islam. Dan di antara ilmu yang sudah diungkapkan oleh mereka para ulama-ulama itu Ibnu Khaldun di antaranya. Itu sang dokter. Beliau membuat rancangan kedokteran yang sangat sempurna. Ini ulama kita. Betul-betul ulama kaum salihin. Itu merancang tentang kedokteran Avicenna dan sebagainya. Kenapa yang kalau misalnya kita lihat sekarang yang jadi dokter orang-orang Cina semuanya, ya kan? Atau diantaranya orang-orang kafir yang jadi dokter. Akhirnya mereka kaya. Padahal itu mereka ngambil dari Islam. Udah jadi dokter belagunya luar biasa. Padahal nyontek dari ulama. Kitanya kemana? Kita kaum muslimin. Karena kita jauh dari syariat, kita jauh dari pengajian. Udah gitu seakan mengatakan ya udah ilmu kedokteran dari orang kafir. Tidak. Ilmu kedokteran dari kita semuanya, dari kita nih jamaah sekalian. Yang mengarang tentang ilmu kedokteran ulama kita. Yang mengarang tentang matematik di antaranya Al-Khwarizmi itu ada ulama kita. Bahkan tuh ekonomi, keamanan dan pengamanan dan sebagainya dari ulama-ulama kita. Kita dibohongin dalam sejarah barat. Ya, kita dibohongin oleh Belanda. Memang Belanda pembohong, Inggris pembohong, itu Jepang pembohong. Kenapa harus percaya kepada mereka? Dalam babat tanah Jawa umat Islam udah banyak dibohongin, nggak ngaji, akhirnya udah dibohongin terus sampai sekarang. Akhirnya kita baca bacaan mereka, padahal mereka nyontek dari ulama kita. Kita ngambil ucapan mereka, padahal seakan itu ada ucapan mereka. Itu ngambil dari pendapat dari ulama-ulama kita, jamaah sekalian. Apakah kita enggak merasa tuh bahwa ilmu kita dicolong, ilmu Islam itu dicolong oleh mereka? Harusnya kita bangkit umat Islam. Kita betul-betul bangkit. Seluruh keilmuan datang dari Islam. Ketika perang yang namanya perang salib, itu luar biasa dahsyatnya 200-an tahun, itu menggeliat tentang pengenalan tersebut. Sampai ilmu-ilmu umat Islam, kitab-kitab umat Islam dibuang lautan. Sampai pada akhirnya lautan ketika itu berwarna hitam. Lautan berwarna hitam. Saking banyaknya kitab umat Islam yang dibuang di lautan. Sebagian mereka ambil. Akhirnya mereka buat negara mereka. Prancis di 1700-an. Itu ngambil dari konsep Islam zaman sekalian. Jerman, Amerika itu ngambil dari konsep Islam. Kita malah ngambil konsep dari Belanda. Astagfirullah. Lah Belanda ngambil dari Prancis. Prancis ngambil dari Islam. Balik dong. Ngambil langsung dong ke Islam. Nah inilah perlunya kecerdasan. Cerdas kita dalam belajar. Gitu. Kalau kita udah belajar sama orang Amerika, udah still. Orang Amerika belajar sama umat Islam. Kalau kita belajar sama orang Korea, orang Jepang, ini kan itu semua Malaysia. Itu Malaysia belajarnya dari Indonesia awalnya. Kalau sekarang kan udah gaya kuliah di mana? Malaysia. Padahal Malaysia awalnya ngambil dari Indonesia. Bagaimana nasib kita umat Islam? Jamaah, kalau kita nggak mempertahankan ini semuanya, hidupnya ilmu lantaran banyaknya majelis model seperti ini. Kalau tidak seperti model-model majelis seperti ini, ilmu tidak bakal hidup. Ilmu tidak bakal hidup. Sebagian kita lihat masjid salat berjamaahnya tipis, pengajian gak ada, pemasukannya banyak. Astagfirullah. Pemasukannya banyak. Ngaji enggak? Ada layaknya tuh. Setiap hari ada pengajian. Gitu. Andaikan nggak ada dana, pasti bakal ada kalau masjid yang berkhidmat buat umat, karena dipercaya oleh masyarakat.
Pasti ada. Dan pasti berkelebihan. Fayakununa dokter tersebut mutaban dapat pahala. Ala ilmihi karena dia mempraktikkan ilmu. Min haitsu innahu amilun lillah karena dia sudah menjalankan ilmu kedokteran lillah karena Allah. Dia dokter. Dia ngeliat ada orang miskin. Bukan malah dia minta ngasih duit malah. Ini dokter yang benar. Kalau kita kan enggak. Pokoknya siapa aja tok 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 200.000, tok 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 600.000, Allahu Akbar. Ngenes kita. Asalnya ilmu dari kita, jadi contek sama mereka, sombongnya mereka para dokter-dokter yang ada. Banyak, walaupun enggak semuanya, banyak. Udah merasa dirinya gitu. Bahkan tuh yang ada di pekerja-pekerja di rumah sakit nggak ada apa-apa dibanding dokter kalau begitu jadinya. Padahal itu ilmu yang mereka dapetin dari Islam. Ilmu yang mereka dapati dari Islam. Umat Islamnya kemana? Sampai zaman sekarang umat Islam kemana? Gitu. Karena umat Islam tidak peduli kepada Islam, akhirnya seperti ini jadi. Coba peduli. Gitu. Peduli dengan keilmuan, belajar lagi. Jangan pernah merasa puas dalam belajar. Wasultan, sultan, raja, presiden. Itu dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, yatawassatu bainal khalqi lillah. Dia pertengahan antara hambanya Allah dengan Allah. Jadi itu pemimpin yang benar adalah pemimpin yang bertanggung jawab kepada masyarakatnya. Kalau masyarakatnya belum paham tentang syariatul Islam, pemimpin tersebut turun langsung untuk mengajarkan syariatul Islam. Bukan cuma sekedar disebut ada berita bapak gembira, bapak senang. Ya kan? Kebanyakan para pejabat, kebanyakan para pemimpin udah dapat berita bagus, udah. Bahkan dibagus-bagusin. Gitu. Duit dari atasan sampai ke bawah makin lama makin berkurang. Makin lama makin menipis, kurus. Akhirnya masyarakat kurus, pejabat gendut semuanya. Masyarakat apa yang mereka makan udah dihabisin semuanya. Gitu. Bikin tol, bikin jalan. Awalnya banyak, kenapa jadi menipis? Dapat ini sebagian. Astagfirullahaladzim. Bahkan ada sebagian masjid ini sebenarnya dari atasan dapatnya 100 juta. Tapi ini 50 juta. Ente mau gak tanda tangan? Akhirnya pengurus bilang, kenapa nih kok bisa 50 juta? Kan buat kami ini 50 juta. Tapi ente mau gak? Ya udah. Kongkang juga akhirnya. Padahal itu kan udah buat dia semuanya. Tuh lihat hati-hati. Dari atas 100 juta, taruh ke masjid 50 juta. Pengurus, ente masih mau gak? Kata ini tukang calo. Ente masih mau gak? Kalau ente mau, ini dapat 50 juta. Karena 50 juta. Pengurus masjid bilang, ya dah daripada enggak, kong akhir. Betul gak jemaah? Banyak. Enggak perlu disebutkan. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah. Apakah ini yang namanya pejabat? Pejabat turun tangan. Seperti kita lihat Khulafaur Rasyidin. Kemarin saya sebut tentang Sayyidina Umar bin Khattab, sejarahnya. Beliau tahu persis tentang rakyat-rakyatnya. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu menjabat 2 tahun dan kekhalifahannya itu dunia semuanya aman. 2 tahun dengan kekhalifahan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, dunia aman. Allahu Akbar. Jadi yang namanya pemimpin itu antara masyarakat dengan Allah. Kalau pemimpinnya itu adil, apa yang disebut dengan adil? Kadang kita nggak paham yang disebut dengan adil. Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang menjalankan syariat, itu dia. Ini kita yang disebut dengan pemimpin yang adil, pemimpin yang bagi-bagi. Nggak tahu artinya adil. Adil maksudnya dia menjalankan syariat untuk masyarakat yang ada. Berarti kalau kita jadi RT, itu jamaah kita yang ada dalam satu RT suruh wajib ngaji, wajib sholat. Kalau kita jadi RT itu
ada satu RT yang nggak sholat, kita kebagian dosa. Nih RT yang kebagian dosa. Saya RT, tapi nggak mau, saya nggak mau. Andaikan RT, ya itu, jangankan RT, camat saya nggak mau. Jangankan camat, gubernur saya nggak mau. Gitu. Ini andaikan saya lurah, ya, atau saya RT, dalam satu RT ini nggak ada orang sholat, saya dapat dosa. Nggak ngaji, suruh ngaji. Jangan tuh RT teng hari Minggu bersih yuk, astagfirullah, bersih kampung gampang, nyuruh tukang oranye juga ngasih duit jadi, betul nggak? Jadi ini sholat nggak bisa nggak dipedulikan seperti itu. Bikin pos kamling langsung jadi, tapi nyuruh untuk sholat susah, kewajiban. Dan mau jadi RT-nya doang, apalagi sekarang dapat gajian, kemudian nggak nyuruh. Ini kan kita udah lemah dia. Jadi RW lagi, lebih tinggi lagi, lemah dia udah. Oh nanti kalau misalnya Agustusan pakai dangdut, nggak apa-apa dah, untuk hiburan masyarakat. Lemah dia udah, lemah. Nggak nyuruh orang sholat aja dia dapat dosa, apalagi dia menyetujui adanya dangdut dalam acara tersebut. Jamaah, gampang nggak jadi pemimpin? Gampang, susah, dosa, hati-hati. Memang kalau pemimpin yang adil, dia masuk surga dulu. Tapi kalau nggak adil, masuk surganya belakangan, neraka dulu deh. Lagi pembahasannya, nggak apa-apa, pemimpin lagi dia nasihatin. Kapan lagi nasihatin pemimpin? Tapi kalau pemimpinnya diridhoi oleh Allah, wa musaban, dia bakal dapat pahala besar. Dia jadi pemimpin, masyarakat semuanya pada ngaji. Ada tuh pengajian rutinan di RT, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Oh Allahu Akbar, di RT ada pengajian, kalah masjid, gitu. Di RW, masya Allah, gitu. Apalagi, la min haitsu innahu mutakaffilun bi ilmi din, bukan karena dia memaksakan diri untuk menjalankan ilmu agama, tidak. Kita sholat bukan karena terpaksa. Kita ngaji ini bukan karena terpaksa, bukan, butuh. Kita menjalankan bahwa kita hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya ada orang yang ngaji masih tertekan dia, saya mengaji karena terpaksa aja. Saya jadi RT, saya jadi RW, saya jadi pengurus, saya jadi rumah saya dekat dengan masjid. Ya, paksa dia ngaji, nggak dapat pahala udah, nggak dapat pahala. Sesuatu yang terpaksa nggak dapat pahala, nggak ada manfaat. Adanya itu seperti tiada udah. Wujuduhu ka'adami, terpaksa. Makanya kita disuruh ikhlas. Kalau udah ikhlas, hasil semuanya. Ikhlas, hasil semuanya. Ini hasil juri dari orang-orang tua kita tempo dulu. Akhirnya terjadilah Masjid Al-Mujahidin. Ya kan? Keikhlasan mereka. Kalau nggak ikhlas ya nggak bakal bisa direnovasi sampai seindah di masjid. Nggak mungkin. Menandakan ikhlas. Gitu. Alhamdulillah. Gitu, alhamdulillah. Selagi terus dipergunakan lagi untuk syariat Islam, untuk syiar syariat Islam, menandakan pendahulu kita yang ada di sini ikhlas. Berapa banyak sebagian masjid yang ada antara maghrib dan isya kosong, seminggu 7 malam nggak ada pengajian sama sekali. Kotak amalnya banyak banget, masya Allah. Gitu. Jadi khatib di situ ada sekali khatib 10 juta, masya Allah. Tapi nggak ada pengajian, sama aja bohong. Muadzin itu seminggu 10 juta. Berarti kalau 4 minggu 40 juta. Tapi kalau nggak ada pengajian nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya. Gitu. Di mana? Oh nanti banyak orang yang nyari dong. Pak Kiai itu di mana? Saya dong. Aduh, jangan. Udah ente yang di sini aja udah. Gitu. Allahu Akbar. Kalau secara keuangan luar biasa, tapi syiarnya nggak ada. Menandakan berarti tidak ikhlas.
Tempat semakin banyak syiarnya menandakan kekuatan ikhlas. Ini dengerin. Tempat di mana terus berkekuatan. Misal, kita punya orang tua ulama, kita terusin. Berarti itu kekuatan orang-orang tua kita ikhlas karena Allah. Makanya saya girang banget Ustaz Ustaz Syukran, ibunya seorang ustazah, gantiin ibunya. Bukan gantiin ibunya seorang ustazah, beliau ustaz. Masa ustaz jadi ustazah? Enggak, udah didik tuh majlis taklimnya. Tinggal nerusin doang. Keikhlasan beliau, masya Allah, sama masya Allah. Alhamdulillah. Amin. 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 Jadi kalau ngamalin agama jangan karena terpaksa jemaah, nggak ada manfaat. Mau dia ngaji tapi terpaksa, nggak ada manfaat. Gitu. Salat pun apapun yang dilakukan. Bal min haitsu huwa mutaqallidun bi amalin yaqsudu bi taqarrub ila Allah. Tapi kalau dia mau menjalankan ilmu, menjalankan agama, dia mengikuti ilmu yang tujuannya dekat kepada Allah. Saya ngaji tujuannya dekat kepada Allah, saya salat dekat kepada Allah, saya zikir dekat kepada Allah. Saya ngapain aja niatnya untuk dekat kepada Allah. Kan ini mulia, gitu. Saya mau makan, saya mau minum, saya kasih makan, saya kasih minum. Saya di mana aja saya berada, saya duduk di sana dan di sini, sana dan di sini. Tujuannya untuk dekat kepada Allah. Azza wa Jalla bi ilmihi, dia betul-betul niat dekat kepada Allah dengan ilmunya. Hasil ini semuanya. Makanya mereka para wali songo 9 mereka berdakwah, 1 Nusantara semuanya dapat Islam. Bahkan sampai Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei, itu diantara berkahnya 9 wali. 9 wali jemaah, bukan 1000 wali, 9 wali sampai 1 Nusantara ini. Apa tandanya? Ikhlas. Kita ada berapa orang? Andaikan kita dakwah nih, ini di mana? Di Kemayoran dekat, di Sukamahi, tempat mertua, Tasik, masya Allah. Ini di Madura, gitu. Jangan di Jakarta mulu, di Madura. Ini balik lagi Madura dakwah misalnya. Ini udah 3. Ini di mana nih? Ini Cikampek, masya Allah. Ini masya Allah, ini daerah Jawa. Jawa mana? Jawa Timur? Blitar. Oh, Pacitan. 1, 2, 3, 4, 5. Tambah 4 lagi. Kira-kira dakwahnya seperti Wali Songo gak? Kira-kira dakwahnya seperti Wali Songo gak? Sebar gak ke seluruh dunia? Belum tentu. Karena nilai keikhlasan kita yang belum. Ini Wali Songo 9, bukan 10. Iya, kalau 10 bukan Songo. Gitu. Apa? Sedoso, Wali Sedoso. Ini makanya 9 karena Wali Songo. Ini 6, 7, 8, 9. Oh, ini akan berapa banyak orang? Tapi bagaimana? Islam belum hidup-hidup juga nih di daerah Menteng atas. Masih aja banyak orang dangdutan. Masih aja banyak orang, kalau perempuan jalan pagi masih jalan pendek. Waduh. Mana? Boleh jadi jumlah kita lebih banyak tapi kualitas kita. Hati itu. Hati. Gitu. Apakah setiap waktu tuh Wali Songo untuk masyarakat? Belum tentu. Tapi kalau udah hati yang berbicara, tembus semuanya. Kalau hati yang berbicara, tembus semuanya. Nah ini kajian kita setiap malam Senin 2 minggu sekali. Di sini memang kajian betul-betul kajian hati. Kalau ini hati udah benar, gampang semuanya. Al-Habib Umar, saya punya guru, itu dari Yaman. Di luar konteks ini, saya cuma ngasih contoh. Itu di Libya lagi sedang dihadang, kemudian di Sudan dihadang, perang luar biasa, di Syam juga luar biasa, Syria. Sebenarnya di Yaman juga dalam keadaan sangat dahsyatnya. Beliau dari Hadramaut yang negaranya bukan kaya, mampu untuk berdakwah sampai ke seluruh dunia. Bahkan memberikan cahaya ke seluruh dunia yang ada.
Bukan cuma sekadar dari Hadramaut, bukan semua dari Hadramaut, semua dunia beliau berikan cahayanya. Seharusnya dari Indonesia yang lebih kaya daripada Hadramaut. Tapi tidak. Yang berbicara adalah hati. Siapapun yang hatinya baik, dia yang bakal punya cahaya dan memberikan cahaya. Udah bukti jamaah sekalian. Di mana saya masih belajar di Hadramaut, masih di Tarim itu, ketika saya masih belajar, negerinya miskinnya luar biasa. Luar biasa. Kita makan korma busuk. Tapi saya nggak pernah sakit. Roti yang udah Allahu Akbar. Enak nih, kayak kena dingin sedikit, ada anjing, tak udah kayak batuk tuh rotinya. Mana ada kita makan roti seperti itu di Indonesia. Tapi nilai keberkahan yang ada, kita makan yang model-model seperti itu malah menguatkan seluruh alam pikiran kita, menguatkan jasad dan raga kita rupanya. Kenapa? Dari makanan yang penuh dengan kehalalan, keberkahan gitu. Makan kita di sini Masya Allah, tapi berkah gak? Mungkin halal, tapi belum tentu berkah gitu. Betul gak jamaah? Gitu. Makan kita sehari 3 kali gitu, 3 kali. Wa aqsamu ma yataqarrabu bihi Allah Ta'ala salasatun. Ada ilmu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, ada 3. Sebentar saja kita bahas. Ilmun mujarradun wa huwa ilmul mukasyafati. Ilmu yang itu adalah ilmu mukasyafah. Ilmu yang langsung dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena lantaran bersihnya hati, dia punya hati bersih, enggak punya rasa benci sama orang. Dijelekin sama orang, diam aja. Difitnah, diam aja. Dibully, diam aja. Enggak ada benci sama orang. Ini Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kalau kita ngaji, hati kita kayak gitu, ntar malam juga bisa ngelihat Rasulullah. Jamaah, ntar malam bisa bakal ngelihat Rasulullah. Pasti. Tapi ini hati udah bersih belum? Gue gedek banget sama dia, gedek. Gue gedek banget sama dia. Pakai datang lagi, pakai azab, udah hijab. Tuh. Hijab. Mau sedekah? Waduh, ngapa jadi merah yang keluar? Yang 20.000 itu warnanya apa? 20.000? Hijau. Yang hijau aja, yang hijau. Turun tuh. Jadi mereka para ulama-ulama terkadang ketika mereka mau sedekah, diambil duit, diambil dompet, sekenanya aja udah. Pas giliran yang keluar merah, ya udah merah. Emang udah nasibnya orang dapat merah. Enggak pakai pilah-pilah. Ini susah nih ilmu model kayak gini. Ngajinya ngaji tapi ngamalin ilmu susah. Betul gak? Allahu Akbar. Ya, hati kotornya luar biasa. Makanya hijab mulu. Jangan kan kita melihat Rasulullah, kita mau mimpin guru aja nggak pernah setiap malam. Saking tuh hijabnya dahsyatnya luar biasa. Boro-boro mimpi Rasul, guru aja nggak pernah dia mimpiin. Itu ilmu mukasyafah, kebersihan hati. Orang kalau udah bersih hati, udah dunia itu rendah jamaah. Makanya mereka para aulia Allah dan mereka para ulama nggak gesit nyari dunia, biasa aja. Dunia yang gesit nyari dia, dunia yang nyari dia. Dia ada di gunung, dunia datang. Dia di mana aja, dunia datang, Masya Allah. Diamnya biasa-biasa aja. Kadang dia ngaji. Lihat ulama-ulama kita, sibuk di majelis salim, sibuk di pesantren, nggak ngarepin apa-apa. Datang sana. Udah gitu terkadang ditolak, jangan dah. Cari ke ulama yang lain aja kalau mau ngasih. Masya Allah, gitu. Padahal juga dia butuh kebersihan hati. Itu yang pertama. Wa amalun mujarradun wa huwa ka'adil sultan. Yang kedua,
ilmu pengamalan seperti adilnya seorang raja atau seorang pemerintah. Nah, kalau kita adil jadi RT, RW, lurah, camat, gubernur dan sebagainya, kita mendapatkan ilmu dari Allah langsung. Tapi adil. Adil. Jadi pejabat adil. Nyuruh orang semuanya untuk ngaji. Dia ada di departemen sosial, semuanya disuruh ajak ngaji. Yang departemen sosial, nggak ada pakai malas-malasan, ngaji. Salat berjamaah, wajib salat berjamaah. Gitu. Tunjangannya ditaikin semuanya. Kalau enggak, sosial nanti. Bukan sosial, sosial. Itu yang kedua tuh. Bisa dapat ilmu, yang pertama bersihnya hati. Yang kedua, kalau dia jadi pejabat, adil. Dia bakal dapat ilmu murni dari Allah. Wadhabtul linnas. Contohnya kedekatan dia dengan masyarakat. Semakin dia mempunyai jabatan tinggi, harusnya semakin dekat sama masyarakat. Bukan malah masyarakat datang susahnya luar biasa. Masyarakat meminta tanda tangan, ajudannya. Bukan seperti itu. Masyarakat pemerintah yang benar adalah pemerintah yang ada selalu buat masyarakat. Wa murakabun min amalin wa ilmin. Yang ketiga, termix antara ilmu dan amal. Termix artinya campuran. Kita ada kopi, ada susu, kan enak banget campuran. Ya kan? Namanya kopi susu Kemayoran. Bang Afid, enak banget. Kalau udah ketan susu kan udah terkenal. Ini kopi susu Afid. Dari mana? Kemayoran. Kan enak banget. Ada campuran kopi dan susu. Ini di sini ada campuran ilmu dan amal. Kita nih ngaji, mungkin hati kita belum bersih. Kita juga bukan pejabat yang adil. Nah, kita ngaji, tapi habis ngaji ngamalin ilmu. Ini kita udah ngaji model kayak gini, kita amalin ilmu. Gampang banget sekarang ngamalin ilmu. Kita kirim aja kepada sejumlah yang ada di HP kita atau grup-grup yang ada. Teng. Mereka mau baca nggak ada masalah. Ini ngamalin ilmu. Pulang kita ngobrol sama anak dan istri. Besok kita ngobrol sama tetangga. Namanya ngamalin ilmu. Ilmu yang sudah kita dapati kemudian kita ungkapkan kepada orang lain. Ini bisa dapat ilmu murni nanti, bagaikan jatuhnya air hujan dari atas langit. Amin. Tapi ngamalin. Wa ilmu thariqil akhirah, dan ilmu ini adalah ilmu perjalanan akhirat. Fa inna sahibahu, nah orang yang punya ilmu ini, dia punya ilmu, dia ngamalin. Dia punya ilmu, dia ngamalin. Dia punya ilmu, dia ngamalin. Apapun yang udah dapat ilmu yang dia dapat, langsung diamalin. Siapa? Maka orang yang punya ilmu seperti ini minal ulama. Ulama dia jadi. Ulama dia jadi. Kenapa? Ada ilmu, ada amal. Ulama dah udah. Wal ummal jami'an, dan bahkan orang yang betul-betul mengamalkan ilmu secara mutlak. Fanzur ila nafsika, coba tilik dalam diri engkau. Akan atakunu yaumal qiyamati fi hizbi ulama'illah. Apakah engkau nanti di hari kiamat berada dalam kelompok para ulama? Kalau engkau mau jadi kelompok para ulama, coba mulai dari sekarang ilmu yang sudah kita dapetin kita terapkan. Yang kita sudah dapati kita terapkan. Minimal kepada anak dan istri. Nanti kita udah kuat anak dan istri kepada tetangga. Udah kuat dengan tetangga satu RT. Satu RT udah kuat satu RW. Satu RW udah kuat satu kelurahan. Satu kelurahan udah kuat. Inilah dakwah. Inilah kekuatan dakwah. Nggak bisa berhenti. Karena dakwah itu perlu kekuatan. Kalau nggak kekuatan nggak bakal sampai ke Indonesia. Makanya ulama-ulama kita yang datang dari Tarim contohnya, atau dari Makkah atau dari Madinah, terus mempunyai satu kekuatan besar untuk berdakwah di jalan Allah. Walaupun sebagian mereka ada yang meninggal dalam perjalanan. Dulu belum ada kapal. Adanya apa? Kapal layar, gitu. Baru cuma sekadar di Hindia Belanda atau Laut Cina Selatan, terjang landa, meninggal. Diterjang lagi, meninggal. Yang sampai ke Indonesia dakwah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau mau jadi kelompok ulama atau amal lillah atau amalullah atau yang menjadi pekerjaannya Allah, au fi hizbaihima, atau mau menjadi ulama dan menjadi pekerjaannya Allah, fatadrib bisahmika ma'a kulli fariqin minhuma. Maka mulai saat ini
anak panah engkau sudah engkau tuju. Anak panah engkau mulai engkau tuju. Tujunya apa? Ini bahasa qiyas. Kalau udah begitu jadinya, niatin dari mulai sekarang, kalau kita punya ilmu, kita amalin ilmu. Karena orang kalau misalnya mau perang udah siap bidik panah, dilancarkan, musuh kena. Sekarang kita seperti itu, niat dari mulai sekarang. Segala ilmu yang kita dapetin, kita amalkan. Ilmu yang kita dapetin, kita amalkan. Fahada ahamu alika min at-taqlidi li mujarradil ijtihari. Ini mudah-mudahan kita bakal mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan berkah buat kita sekalian. Jadi tidak stuck dia punya ilmu. Dia belajar lagi, belajar lagi, ngamalin lagi. Dan nggak pernah merasa cukup dengan dia punya dapat walaupun 1.000.000 ilmu. Nggak pernah merasa cukup. Ulama-ulama ilmunya banyak tapi nggak pernah rasa cukup. Dia belajar lagi, dia baca lagi, dia belajar lagi, dia baca lagi, dia belajar lagi, dia baca lagi. Saking nggak pernah merasa cukup dengan ilmu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Silakan barangkali ada yang bertanya masalah penyakit hati dan lain sebagainya. Imam dengan makmum sholat berjamaah dan apa yang dilakukan imam setelah akhir sholat salam. Enggak berhubungan dengan yang ada di kitab ini, enggak ada masalah. Pertanyaan pertama, bagaimana jarak antar imam dengan makmum? Jarak antar imam dengan makmum kalau mau mendapatkan pahala berjamaah di mana makmum sujud beberapa senti lagi itu adalah kakinya imam. Ini ketinggian. Ini makruh. Imam terlalu tinggi. Jadi imam kakinya di sini. Imam ini kakinya di sini. Sebenarnya sih dulu waktu zaman Haji Fadli saya udah ngomong. Haji Fadli ini apa namanya? Sejadahnya mundurin. Kenapa Kiai? Ini nggak dapat berjamaah nanti. Gitu. Jadi yang seperti ini nggak dapat pahala berjamaah. Jadi, iya betul. Jadi di sini nih, kakinya imam di sini. Betul. Jadi di mana kira-kira palanya makmum beberapa senti, itu. Gak usah jauh-jauh, di Masjidil Haram seperti itu. Di Masjid Nabawi juga kan seperti itu. Coba kalau kita lihat di Masjid Nabawi kan, persis. Istiqlal pun seperti itu. Istiqlal. Cuma ketika saya dulu waktu zaman Pak Harto, imamnya memang kejauhan. Ditanya, itu kenapa tuh imam kejauhan dengan makmum? Gak enak sama palanya Pak Harto. Gak enak sama pahala Pak Harto. Saking berkuasanya banyak, akhirnya salah kaprah tuh imam. Akhirnya dijawab oleh ulama, majelis ulama, tidak, bukan masalah enak nggak enak sama presiden. Ini kita ada hukum dalam syariat, dimundurin akhirnya. Itu istiqlal. Jadi kita cukup melihat Masjidil Haram, Masjid Nabawi, istiqlal itu persis seperti itu. Dan apa yang dilakukan oleh sang imam setelah sholat, sekira-kira imam sudah Allahumma antas salam, maka imam menghadap ke kanan jamaah. Jangan imam doa menghadap ke kiblat, berarti dia nggak peduli sama jamaah. Nanti jamaah pulang, imam keluar, mana jamaah saya? Habis. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekira-kira beliau sudah Allahumma antas salam, beliau balikin badan ke kanan.
menghadap ke kanan sana. Kecuali di Masjid Nabawi, imam bukan menghadap ke kanan, tapi imam menghadap ke kiri. Kenapa? Karena kuburan Rasulullah kan sebelah kiri. Iya kan? Makam Rasulullah kan sebelah kiri. Hanya satu tempat di mana imam menghadap langsung ke kiri, itu adalah Masjid Nabawi, karena di situ ada kubur baginda Rasulullah. Jadi lebih hormat kita menghadap ke arah kiblat, ke arah kubur baginda Rasulullah, dan doa menghadap ke kubur Rasulullah. Dan juga tidak ketika doa kemudian imam menghadap kiblat, tidak. Doa tetap imam menghadap ke arah kanan. Alhamdulillah, tidak menjadi balik lagi ke arah kiblat. Kalau di belakang di situ ada pemuka ulama, maka imam berputar arah ke arah sini. Blok. Kan sunahnya ke arah kanan. Tapi kalau di belakang ada banyak ulama, hadapkan kita ke arah ulama. Bleng. Itu adab dan etika seorang imam. Posisi imam dan etika imam saja ada dalam fikih. Gitu. Itu mungkin untuk bisa difahami, wabil khusus pengurus yang nyiapin sajadah jangan ketinggian. Jangan ketinggian karena makruh. Kalau makruh nanti nggak dapat pahala berjamaah, putus pahala berjamaahnya. Sayang nggak jamaah? Kita udah usolli fardhul maghrib umuman terputus pahalanya. Gara-gara apa? Gara kejauhan. Jadi disinilah pahala kakinya imam. Satu jengkal ya, antara palanya makmum dengan kakinya imam. Pas seperti itu. Ada lagi? Tadi dikatakan untuk membersihkan hati kita hindari dengan hal-hal yang kelihatannya sepele, maksiat, bukan maksiat mata itu. Kan di dalam hikmah atau pahala-pahala di dalam kita masjid, terus berjamaah, kan pulang hati dari masjid hilangkan dosa-dosa. Apakah termasuk dosa-dosa yang itu? Betul. Khatwatun ilal masajid. Makanya di antara penebus dosa kasratul khuta ilal masajid. Dengan banyaknya kita berjalan ke masjid. Banyaknya berjalan ke masjid. Banyaknya kita berjalan ke masjid itu menghilangkan dosa kecil. Menghilangkan dosa kecil, betul. Cuma mata ini dosanya gede. Kita ngelihat perempuan. Itu dia. Kita ngelihat perempuan. Bodoh pahanya. Kita ngelihat ini siapa sih, ini siapa sih? Kan dia nggak pakai jilbab. Sementara rambut aurat buat kaum perempuan. Kita ngelihat cantik ya. Dosa besar itu. Memandang perempuan dengan nafsu dosa besar. Dalam sabda Rasulullah. Ada orang pernah ngelihat rambutnya perempuan dengan nafsu. Orang soleh. Orang soleh, sholat berjamaah, rajin ngaji. Lantaran satu waktu ngelihat muka perempuan dan melihat aurat perempuan, tapi dia nggak tobat kepada Allah, sampai pada akhirnya ketika meninggal dunia nggak mampu untuk mengucap 2 kalimat syahadat. Pandangan doang. Cantiknya, Allahu Akbar. Cantik-cantik, jangan ngeliatin terus dong. Kalau udah langsung, yang pertama al-ulalak. Kalau engkau ngelihat ada perempuan cantik, nikmat. Pertama, jangan diterusin. Nah, terusinnya itu, Pak Yusuf. Itu dari mana tuh dia? Udah mulai dosa besar. Jadi gara-gara dia ngelihat kecantikan perempuan, dia nggak sempet taubat, dia nggak mampu untuk mengucap 2 kalimat syahadat ketika sakaratul maut. Cuma 1 kali ngelihat. Bagaimana kita ngelihat ibu-ibu naik motor ke kanan, tahu tuh sennya kiri. Dia mau ke kiri, tahu sennya ke kanan.
Kita ngomel, "Bu-ibu." Marah mata kita dengan ibu-ibu. Banyak sabar memang di jalanan. Kalau nggak sabar mau bagaimana? Ya kan? Kita demen banget ngobrol sama ibu-ibu. Hati-hati, jaga mata. Kalau kita udah jadi waliullah, ada dua yang nggak ada nafsu. Nafsu ada, tapi nggak birahi. Pertama wali, yang kedua orang gila. Ngelihat perempuan cantik tuh wali nggak gimana-gimana. Wali. Tapi yang kedua orang gila. Orang gila ngelihat perempuan cantik juga nggak gimana-gimana. Pilih di antara kita wali atau orang gila? Alhamdulillah kalau cuma banyaknya jadi orang gila. Ya, kalau kita jadi wali nih, mau secantik apapun nggak terpesona kita. Cuma kita nih kan orang waras. Kira-kira terpesona nggak dengan keindahan perempuan? Sona. Itu masih wajar. Nah, itulah nilai dosanya yang ada. Wali udah nggak ada gimana-gimana, bukan karena nggak punya nafsu. Wali-wali istrinya 4, bagaimana nggak punya nafsu? Cuma nafsunya terkendali dengan kuatnya. Istrinya pada 4 semuanya. Mereka para auliaullah nggak gimana-gimana. Nafsunya itu pada tempatnya. Nafsunya pada tempatnya, bukan kepada orang lain, bukan perempuan-perempuan lain. Itu kan sama saja dia menyalurkan nafsu ke orang lain. Salurkan nafsu kepada tempatnya, gitu. Jadi itu pandangan dosa besar, bukan dosa kecil, dosa besar. Jadi ketika kita memandang perempuan yang tidak berjilbab, contohnya, apalagi kesukaan nonton perempuan lagi pada disco, astagfirullah. Perempuan lagi disco dilihat, atau perempuan lagi pada apa namanya dangdut. Aduh Allah, sengaja baru pulang haji, demen nyawer lagi, astagfirullah. Cepet tobat, Allah maha menerima tobat. Nah, kalau kita udah tobat kepada Allah, Allah terima tobat kita, nggak punya dosa lagi insyaallah. Amin. Yang penting tobat yang benar. Ya. Mas, ya. Terima kasih kita ucapkan kepada guru kita yang telah memberikan pelajaran nasihat untuk kita semua, terutama sekali pelajaran menyangkut penyakit-penyakit hati kita, mudah-mudahan jadi koreksi, jadi motivasi kita untuk selalu mawas diri, untuk memperhatikan hati-hati kita yang sampai terlena dengan godaan-godaannya. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wal mu'afiyah fid din wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin.